Jangan bergantung dengan manusia, karena manusia bisa berubah seperti angin. Kali ini kita buat lagi kue kering Skippy, tapi kali ini metodenya berbeda. Yuk, let's check it out. Hai, welcome back lagi ke channelku. Yuk langsung aja kita siapkan bahan-bahannya. Di sini aku udah siapkan 200 gram margarin butter. Mau digantikan dengan margarin saja boleh. Kalau komposisi atau bahan diganti itu bisa aja, tapi akan mempengaruhi hasil akhirnya nanti. Selanjutnya gula halus, gula pasir yang aku blender sebanyak 100 atau kalian mau manis bisa 120 gram. Namanya juga Skippy ya. Jadi di sini aku pakai selai kacang yang Skippy. Belinya yang botolnya biru. Jadi kacangnya itu lebih kasar. Kalian mau tambahkan dengan kacang tanah sangrai juga boleh. Dan 1 butir telur utuh. Jadi ukuran telurnya yang standar aja, kira-kira sekitar 55 gram per butirnya ya. Untuk tepungnya tuh kalian bisa pakai tepung terigu pro rendah atau yang pro sedang. Di sini aku pakai yang pro rendah aja, sebanyak 300 gram yang sudah diayak. Terus aku pakai tepung tapioka 50 gram. Kalau kalian mau gantikan dengan tepung maizena bisa juga, nggak masalah. Dan ini juga diayak dulu. Jadi semua bahan keringnya itu diayak dulu. Kemudian ada 25 gram susu bubuk. Ini susu bubuknya sebagai pelengkap ya. Ini kejunya sebanyak 50 gram akan aku masukkan ke dalam adonan. Dan sisanya sekitar 20 gram itu untuk taburan nanti di atasnya. Seperti biasa ya kalau buat cooker atau kue kering ya, aku lebih suka pakai balon whisk dan spatula aja. Karena aku malas keluarkan mixer ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai mixer ya boleh-boleh aja, bukan nggak boleh, boleh. Tapi mixernya jangan lama, cukup sampai dia creamy saja. Sebelumnya aku pernah sharekan ya untuk buat kue kering Skippy, kacang Skippy ya, itu dengan metode yang jadul, pakai minyak goreng atau minyak makan. Tapi kalau di sini aku pakai margarin. Ini nih kalau pakai balon whisk untuk ngaduk atau untuk kocok margarinnya akan seperti ini. Tapi nggak apa-apa sih, ini sebentar aja. Bantu dengan spatula, kemudian masukkan gula halusnya. Tapi kalau kalian misalnya mau gunakan mixer ya fine aja ya, nggak masalah. Yang mana gampang aja deh, karena buat seperti ini yang penting enjoy aja. Kita senengnya apa ya udah pakai apa aja. Oke, ini diaduk aja terus sampai gula halusnya itu nyatu dengan butter boleh, atau margarin butter juga boleh, atau margarin saja boleh. Yang bedanya itu nanti paling di hasilnya ya. Kalau pakai butter itu pasti akan lebih enak dan lebih premium rasanya. Selain aromanya juga wangi, dia juga akan lebih renyah. Oke, kalau udah rata gula halusnya, itu kita masukkan bahan-bahan kering yang selanjutnya. Tapi sebelumnya masukkan dulu Skippy-nya. Jadi kalau untuk rasanya yang mau lebih manis ya, bukan manis, rasanya lebih terasa rasa kacangnya, kalian bisa tambahkan kacang tanah yang sudah disangrai dan sudah di blender kasar. Oke, seperti ini aja. Jadi nggak usah terlalu lama dikocok, supaya saat kita panggang nanti dia nggak melebar ya, nggak melebar seperti itu. Selanjutnya jangan lupa masukkan 1 butir telur. Jadi di sini telurnya pakai aja telur utuh. Nah, untuk buat cooker ini ada sedikit berbeda dengan buat cake ya atau bolu. Untuk bolu kita mesti pakai telur yang fresh. Tapi kalau untuk kue kering itu nggak terlalu berpengaruh besar ya. Jadi ini diaduk terus sampai telurnya itu menyatu dengan butternya atau dengan margarinnya.
Jadi seperti ini aja. Awalnya sih kelihatannya encer-encer aja seperti ini, tapi terus aja diaduk sampai dia homogen. Kalau udah homogen, dia nggak akan encer lagi ya, dia akan mengental. Oke, kalau sudah seperti ini, kita baru masukkan lagi skippy-nya. Kalau ada kacangnya, skippy dan kacang sekalian dimasukkan. Nah, ini skippy-nya ya, aku pakai 100 gram. Jadi kalau memang sih kalau mau lebih wangi lagi harus ditambahkan kacang tanah yang udah disangrai dan ditumbuk kasar atau di blender kasar aja. Jadi makannya itu akan lebih puas lagi ya. Ya tergantung selera juga. Kalian sukanya yang jadul itu yang pakai minyak goreng atau yang pakai margarin ini. Jadi selera itu masing-masing. Oke, jadi supaya lebih premium aku masukkan lagi keju cheddar parut ke dalam adonan tadi ya. Jadi diaduk sampai rata aja. Jadi untuk dicampurkan ke bahan adonannya ini kurang lebih sekitar 50 gram keju yang sudah diparut. Oke. Kemudian masukkan bahan-bahan kering yang sudah diayak. Dan seperti biasa, masukannya itu jangan sekalian. Jadi jangan terlalu bernafsu. Masukkannya dikit-dikit aja. Jadi saat diaduk itu enggak terasa berat dan juga tepungnya itu lebih gampang menyatu dengan adonan butternya. Ini kita sisihkan dulu karena nggak pakai lagi. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah mulai rata, masukkan lagi sisa tepungnya sampai tepungnya habis. Oke. Nah, ini kalau sudah dia akan seperti ini. Kalau ini sudah bisa dipulung atau bisa dicetak. Bebas ya, kalian mau cetak dengan cookies cutter boleh, atau mau dibuletin seperti cara aku aja juga boleh. Karena aku kalau buat quicker ini jujur aja, aku lebih suka yang efisien, yang gampang aja. Yang penting ya sesuai dengan selera aja dah. Kalau kalian suka yang cute, kalian mau cetak ya cetak aja. Dan ini loyangnya aku alasi dengan baking paper. Ini kertasnya udah pernah aku pakai, jadi ini bisa pakai berulang. Kalau nggak pakai baking paper sih nggak masalah. Poles aja dengan margarin tipis-tipis loyangnya supaya nanti nggak lengket saat selesai dipanggang. Oke. Nah, jadi ini aku bentuknya seperti ini aja. Aku buletin saja dengan bulatan lebih kurang sekitar 7 gram. Nah, seperti ini ya. 7, 8 atau 9 gram terserah. Mau lebih kecil ya dibuat aja lebih kecil. Kalau mau gede ya gede aja. Pipikan aja dengan menekan dengan jari. Oke. Itu cara simpleku ya. Kalau kalian mau tekan dengan garpu boleh, atau mau dicetak juga boleh. Oke, ini udah selesai semua. Saatnya mau aku taburkan dengan keju parutnya, tapi supaya merekat ya, supaya bisa dia lengket. Ini aku pakai 2 butir kuning telur yang dikocok lepas aja, kemudian disaring dan langsung poleskan di atas cetakan, di atas adonan yang sudah dicetak. Oke, kalau sudah tinggal kita taburkan aja keju yang sudah diparut. Kalian mau pakai keju yang diparut seperti ini boleh, atau kalian mau pakai kacang yang sudah disangrai, udah dicincang atau dicincang kasar ya, supaya orang tahu kalau ini adalah kue kacang. Boleh-boleh aja sih kalau aku pakai keju aja. Oke. Nah, oven saat ini udah dipanasin. Untuk satu resepnya aku dapat 1 loyang ini. Lumayan juga. Dan ini aku panggang dengan oven gas. Kalau kalian mau pakai oven tangkring boleh, mau pakai oven listrik juga boleh. Jadi ini aku pakai di suhu kurang lebih 160 derajat Celcius. Aku panggang lebih kurang sekitar 30 sampai 35 menit atau 40 menit, tergantung oven kalian masing-masing, diperhatikan aja ya. Oke, ini sudah selesai dipanggang.
Jadi untuk panggang kue kering itu hampir sama dengan buat bolu ya. Jadi harus diperhatikan ovennya, karena dia nggak dibolak-balik loyangnya ya, nggak diputer gitu ya, nggak dirotasi loyangnya, itu nanti akan mateng sebelah atau gosong jadinya. Jadi mau pakai oven gas pun, mau pakai oven tangkring sekalipun atau oven listrik sekalipun, intinya memang harus dibolak-balik supaya warnanya merata. Oke, kalau sudah matang seperti ini, jangan langsung dimasukkan ke dalam kotak, tapi dinginkan dulu supaya cepat dinginnya. Pindahkan aja dari loyang ini, pindah ke cooling rack. Jadi sampai dia benar-benar dingin baru dimasukin ke dalam kotak yang kedap udara pastinya ya, supaya dia nggak amom atau tidak masuk angin ya. Kalau masuk angin nanti dikasih antangin pula, nggak ya. Oke, jadi ini aku lanjutkan aja dulu supaya kalian tahu gimana taunya ya kira-kira kalau kue kering itu udah mateng atau belum. Perhatikan aja bagian belakangnya atau pantatnya itu, jadi dia nggak terlalu gosong, coklat cakep lah ya. Oke, ini semua udah aku pindahkan ke cooling rack dan aku akan biarkan supaya dia dingin, baru aku simpan di wadah. Nah, untuk taunya itu mateng itu lihat bagian bawahnya, dan kalau kalian sukanya yang lebih gosong atau lebih wangi, bisa kalian buat yang lebih eksotis warnanya. Yang penting jangan gosong aja. Oke. Nah, buat kalian lagi yang baru nemu channelku, jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya supaya setiap ada video terbaruku kalian bisa dapat notifikasinya. Siapa tahu ya, boleh bermanfaat buat kalian. Ini bagian dalam dari kue kering Skippy-nya. Enak ya, jadi kalau buat kalian yang suka manis, kalian tambahkan aja gulanya jadi 120 gram, oke? Dan satu lagi, thank you buat yang udah support aku selama ini. Terus support aku supaya aku tambah semangat lagi berbagi resep dan pengalamanku. Tunggu di videoku selanjutnya lagi, oke? Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching, see you, bye-bye.